Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Ya, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, di hari Ahad ini, hari Minggu, tanggal 15 Februari 2026, kita akan bahas ya panduan menulis tinjauan pustaka. Sekaligus kita akan menjelaskan langkah-langkah penting dalam menyusun tinjauan pustaka yang kuat dan komprehensif. Baik, sahabat JP Channel, ya kita perlu mengulang kembali ya, apa itu tinjauan pustaka. Tentu ini bagi rekan-rekan mahasiswa juga bisa ya belajar bagaimana menyusun tinjauan pustaka yang bagus, yang kuat ya. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu ya, apa itu tinjauan pustaka. Pada dasarnya, ya, tinjauan pustaka itu adalah ringkasan sistematis, ya, dari karya-karya atau dari studi empiris sebelumnya yang sudah dipublish ya, dalam bidang tertentu atau dalam topik tertentu. Nah, di sini ya itu tidak hanya sekedar daftar bacaan ya, tidak hanya menuliskan dalam bentuk tabel ya, riset 1 ya, hasil temuannya apa, riset 2 hasil temuannya apa, riset 3 hasil temuannya. Tidak, bukan sekedar daftar saja, tapi bagaimana kita melakukan analisis kritis sehingga dari situ ya kita bisa mengidentifikasi ide-ide kunci ya, kemudian ada silang pendapat, perbedaan di antara satu studi dengan studi yang lain, dan juga sekaligus kita bisa menemukan adanya tren atau perkembangan baru ya di bidang ilmu yang kita akan teliti. Nah, di sini di dalam definisi tinjauan pustaka ini, jadi yang penting adalah bagaimana kita melakukan analisis kritis, atau makanya disebutkan dengan tinjauan pustaka, literature review. Jadi bukan hanya sekedar daftar bacaan ya antara studi yang satu dengan studi yang lain masing-masing terpisah ya, tidak terhubung ya, tapi bagaimana kita menghubungkan antara satu studi dengan studi yang lain, bagaimana kita melakukan telaah ya terhadap kelemahan ya, terhadap kesenjangan di antara riset-riset yang terdahulu. Nah, setelah kita pahami apa itu tinjauan pustaka ya, selanjutnya kita harus memahami ragam tinjauan pustaka. Di sini ada dua ya. Yang pertama tinjauan pustaka yang merupakan bagian ya dari penelitian ya. Jadi tinjauan pustaka penelitian, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka sistematis atau systematic literature review yang merupakan satu ya riset sendiri dengan metode yang jelas dan transparan. Nah, kalau biasa kita menulis di skripsi, di tesis, disertasi, atau bagian dari hasil penelitian kita, di situ setelah introduction di situ ada tinjauan pustaka, berarti itu adalah merupakan tinjauan pustaka penelitian, literature review. Jenis yang ini tidak berisi penelitian yang baru, melainkan kita melakukan analisis terhadap temuan studi yang sudah dipublish, yang sudah dipublikasikan. Ini memberikan gambaran umum ya tentang teori. Jadi kalau ada teori-teori yang relevan ya dengan bidang ilmu kita, bisa kita masukkan. Kemudian hipotesis penelitian ya, ada pengembangan hipotesis sehingga kita bisa menguraikan bagaimana teori, bagaimana hubungan antara riset yang satu dengan riset yang lain ya. Dan kemudian pertanyaan penelitian ya. Kemudian juga metodologi yang relevan ya dengan satu bidang ilmu. Nah, disinilah tinjauan pustaka ya, yang merupakan bagian dari penelitian. Kemudian ragam yang kedua adalah tinjauan pustaka sistematis atau biasa disingkat dengan SLR. Ini populer ya dalam bidang kedokteran. Tinjauan ini dirancang untuk menemukan bentuk intervensi ya yang terbaik atau mengeksplorasi ringkasan dan kritik yang mengarah pada praktek masa depan yang lebih baik. Metodenya eksplisit dan transparan. Nanti akan kita bahas ya juga langkah-langkah untuk
melakukan ya tinjauan pustaka sistematis. Nah, sekarang mengapa kita perlu menulis tinjauan pustaka? Ya, apa arti penting dari tinjauan pustaka? Maka bagi mahasiswa ya, tinjauan pustaka itu menjadi bagian dari skripsi, tesis atau disertasi. Itu berfungsi sebagai bab pengantar. Biasanya juga perlu kita masukkan ya di bagian introduction, meskipun tidak terlalu panjang tapi yang ringkas tapi padat. Fungsi sebagai bab pengantar yang menetapkan konteks awal. Nah, konteks awalnya di bidang apa, kemudian risetnya, gimana kita bisa nanti memahami latar belakang ya, kita melakukan penelitian itu bisa nanti dengan kita melakukan tinjauan pustaka. Dan juga relevansi penelitian kita, sehingga kita juga nanti pada akhirnya bisa ya menemukan adanya gap riset. Nah, kemudian bagi akademisi, tinjauan pustaka ini bagian penting dari artikel penelitian. Biasanya ditulis setelah introduction. Ini menunjukkan bagaimana ya studi kita berkontribusi pada kumpulan teori atau pengetahuan yang sudah ada dan mengisi kesenjangan atau gap yang sudah ada. Jadi bagaimana kita berkontribusi terhadap teori, berkontribusi terhadap model, terhadap pengetahuan yang sudah ada, ya, dan juga bagaimana kita mengisi gap. Maka dalam rangka kita untuk mengisi gap, maka kita harus perlu paham dulu ya gap risetnya apa. Nah, itu juga harus diketahui dari tinjauan pustaka. Nah, di sini kalau tadi bicara mengenai mengapa menulis tinjauan pustaka, nah di sini kita ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, contextualize, set the study within existing literature. Jadi kita harus menempatkan ya studi kita dalam ya literatur atau riset empiris yang sudah ada. Ya, posisi kita di mana? Nah, kemudian juga kita harus merangkai ya bagaimana hasil-hasil studi tadi ya menghubungkan antara studi yang satu dengan studi yang lain ya. Nah, kemudian dari yang pertama itu kemudian kita bisa dari hubungan antara satu studi dengan studi yang lain ya, kita melakukan analisis antara studi yang satu dengan studi yang lain ya, maka kita bisa menemukan adanya kelemahan, bisa menemukan adanya kesenjangan. Kesenjangan bisa kesenjangan teoritis, kesenjangan teori dengan praktek, kesenjangan antar riset yang terdahulu misalnya, atau kesenjangan metodologi, maka kita bisa menemukan ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan dan juga kita bisa menemukan adanya keterbatasan. Nah, kalau kita membaca biasanya di dalam artikel-artikel yang publish itu, yang artikel yang bagus, yang publish di jurnal internasional bereputasi, biasanya kita bisa juga lihat pada bagian kesimpulan. Conclusion itu biasanya dia akan menerangkan limitation dan juga saran ya, saran untuk suggestion for future research, saran untuk penelitian yang akan datang. Maka itu bisa kita masukkan sebagai gaps untuk penelitian kita. Nah, setelah itu bagian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ya hasil temuan kita itu berkontribusi terhadap teori, berkontribusi terhadap pengetahuan yang ada, ya. Bagaimana penelitian kita juga bisa berimplikasi, ya tidak hanya teoritis tapi juga praktis dan juga bisa memberi rekomendasi kebijakan, ya. Nah, ini 3 tahapan ya yang penting ya di dalam kita menulis tinjauan pustaka yang merupakan bagian dari penelitian. Nah, kemudian kita mendalami tinjauan pustaka penelitian. Jadi, tinjauan pustaka penelitian itu bisa bersifat deskriptif murni. Jadi, bisa kita deskriptif aja. Misalnya, kita jelaskan teori, konsep, ya, dan keterkaitan antar variabel berdasarkan teori dan konsep yang sudah kita jelaskan. Kita menyusun kerangka pemikiran, ya, atau memberikan penilaian kritis terhadap literatur ya di bidang tertentu. Nah, jenis ini harus menyoroti ya bagaimana kesenjangan, kita harus paham nanti bagaimana kelemahan dari riset-riset yang sudah ada sebelumnya, ya, kesenjangan riset ya, dan kontras dengan pandangan penulis ya, dan juga mengajukan, nah dari situ kita bisa mengajukan pertanyaan.
penting, maka jangan hanya membuat daftar ya, jangan hanya membuat daftar daftar riset terdahulu aja. Tapi ya kita harus jangan juga hanya memparafrasekan konten ya, setiap sumber ya kita ringkas ya masing-masing, tidak, tapi juga bagaimana kita bisa mengeksplorasi hubungan ya antara studi yang satu dengan studi yang lain, sehingga dari situ kita memunculkan ya tema-tema kunci yang menarik sehingga bisa kita ajukan ya pertanyaan dari sini. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke tinjauan pustaka sistematis. Keunggulannya, jadi keunggulannya ada 3 ini ya. Tapi sebelumnya bahwa tinjauan pustaka sistematis ini menggunakan metode yang eksplisit. Nah ini ya rekan-rekan, eksplisit dan transparan. Mengikuti protokol standar yang seringkali ya protokol standar itu ditetapkan melalui konsultasi dengan panel ahli atau diskusi dengan ahli misalnya ya. Ini sangat membantu menghilangkan bias dalam pemilihan literatur. Nah, keunggulannya di sini ada 3 ya. Yang pertama dokumentasi prosedur, karena semua prosedur harus didokumentasikan. Ya, ini salah satu keunggulan ya dari SLR, dan semua prosedur harus didokumentasikan. Ya, termasuk basis datanya. Basis datanya apa? Basis data dari Scopus ya, atau WOS ya, atau Sinta misalnya, atau kita DOAJ misalnya ya. Dan istilah pencarian itu juga harus dijelaskan, didokumentasikan. Istilahnya apa? Keywordnya apa saja yang kita gunakan? Tulis ya, 1, 2, 3. Sehingga nanti orang lain bisa mereplikasi langkah-langkah yang kita lakukan. Ini yang pertama ya, dokumentasi prosedur. Dan yang kedua adalah parameter pencarian. Yang mencakup parameter pencarian, basis data yang digunakan, ya, parameter yang berkaitan dengan metode analisis, ya, kemudian juga parameter yang berkaitan dengan kriteria inklusi dari tinjauan akhir. Nah ini penting ini. Nah disinilah salah satu keunggulannya itu, ya, dari SLR ini adalah ada parameter-parameter yang bisa ya menjadi acuan ya. Nah kemudian yang ketiga ternyata memang SLR ini ya sudah lama ini dikembangkan di bidang kedokteran ya. Tapi kini bisa diadopsi oleh banyak peneliti dari bidang sosial ya, sosial humaniora. Karena pendekatannya yang ketat ya. Nanti ada dokumentasi prosedur, ada parameter dan seterusnya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke panduan langkah demi langkah. Jadi kita langkah yang pertama kita harus tetap ya mendefinisikan masalah. Menetapkan tujuan tinjauan pustaka adalah hal yang krusial. Di sini juga tetap harus ada tujuan, karena di bab 1 ini harus kita tunjukkan ini. Keseimbangan sangat penting. Jadi kalau kita terlalu sempit membatasi sumber kita, atau semakin luas ya akan menghasilkan daftar yang nggak berujung, maka harus ada keseimbangan. Karena kalau terlalu sempit akan membatasi, terlalu luas ternyata juga nggak berujung ya. Nah, di situ berarti kita harus membatasi fokus ya pada periode waktu tertentu. Misalnya kita fokuskan pada tahun 2015 sampai tahun 2025 dengan beberapa pertimbangan. Harus kita tulis pertimbangan. Kemudian pastikan pertanyaan penelitian yang ada di bab introduction itu jelas dan spesifik ya. Nah, ini yang pertama ya, langkah pertama identifikasi, definisikan masalah. Tapi kalau kita biasanya di introduction ya tetap kita harus mengutip ya citasi-citasi yang terbaru ya, yang misalnya 5 tahun terakhir atau mungkin setahun, 1 atau 2 tahun terakhir ya bisa kita. Apalagi kalau misalnya ditambahkan dengan sumber tersebut ya dari jurnal internasional bereputasi, itu akan sangat bagus. Nah kemudian yang kedua, temukan literatur kunci dan kita lakukan analisis. Kemudian yang langkah-langkahnya ya kita ya pencarian sistematis. Kita harus catat ya, kita gunakan apa yang akan kita gunakan nanti. Kata kunci spesifiknya apa.
kemudian kata kunci spesifik tersebut ya. Kemudian juga kita akan mencatat nanti semua referensi bibliografi dari setiap artikel. Ya, penulis ya, kemudian tanggal publikasinya, judulnya apa, ya, kemudian publikasinya di jurnal apa, serta konten kuncinya, hasil temuannya apa. Nah, di situ kita harus ya menggunakan, kita jelaskan kata kunci yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita filter hasil. Maka saring ya berdasarkan metadata. Ya, metadatanya kita harus tentukan. Makanya tadi sebelumnya harus ada ya parameternya. Penulis, ya tahun, lokasi, ya, jurnalnya, indeksasinya. Maka hapus kata ambigu, ya itu semantiknya, hapus kata individu, dan penilaian buktinya adalah saring yang tidak ada peer review. Kita bisa lihat pada kronologis ya publikasi dari artikel itu, dari mulai tanggal submission ya, kemudian tanggal review, tanggal acceptance penerimaan sampai dengan publication, sampai dengan tanggal publikasi. Nah, itu kita filter itu, kemudian kita setelah itu mencari materi-materi yang relevan ya, baik dari buku bisa, dari artikel jurnal ya, dari laporan, tesis dan sumber lain. Kita bisa ya menggunakan Google Search atau Google Scholar ya, ResearchGate, DOAJ, laman jurnal, atau langsung ke Scopus ya, Web of Science ya. Nah, itu kita identifikasi sumber. Nah, kemudian yang keempat ya, dalam melakukan penemuan literatur itu harus kita evaluasi secara kritis ini ya. Pertimbangkan kredensial penulis ya, dan tanggal publikasi, kategori jurnalnya ya. Ini kategori jurnalnya apakah jurnal internasional reputasi atau jurnal internasional yang terindeks pada database internasional atau jurnal nasional akreditasi ya, misalnya Sinta 1 atau Sinta 2 atau mungkin jurnal nasional biasa gitu. Nah, kemudian juga reputasi penerbit ya, publishernya misalkan Emerald ya, kemudian apakah materi artikel tersebut telah di peer review. Jadi ini evaluasi kritis ya. Jika yang misalnya tidak melalui peer review harus kita keluarkan ya dari analisis materi. Nah, kemudian di sini ya nilai objektivitas dan validitas penulis dan validitas dari penelitian. Kemudian menganalisis konten ya, ini pertanyaan yang bisa kita pertimbangkan ya di dalam menemukan ya literatur kunci dan analisisnya itu. Ini beberapa pertanyaan ya kalau kita ingin mengetahui bagaimana kita melakukan evaluasi, apakah penulis orang ahli di bidangnya misalnya, apakah tanggal publikasinya relevan ya, kita sudah melakukan batasan yang nggak terlalu luas juga nggak terlalu sempit, apakah kontennya atau isinya sudah di peer review ya, dan apakah penulis bersikap objektif, apakah desainnya valid, bagaimana hubungan karya ini dengan literatur yang lain, apakah argumennya logis dan jelas, tema apa yang muncul ya dari materi ini atau dari studi ini. Nah, itu pertanyaan yang bisa diajukan, bisa sebagai tambahan, dan ini bisa nanti kita munculkan ya di dalam metode ya. Nah, kemudian untuk strukturnya ya, struktur dari tinjauan pustaka sistematis ini ya, di struktur yang jelas adalah kunci. Berikut adalah panduan untuk menyusun tinjauan pustaka sistematis. Yang pertama, pendahuluan ya sama ya sebenarnya strukturnya dengan artikel yang lain yang bukan SLR itu. Ini pendahuluan, kemudian isi dan juga kesimpulan. Definisikan topik dan alasan pemilihan ya, topiknya apa, alasannya. Kemudian kita juga menyoroti tren ya, dan juga riset gap ya, dan juga tema-tema yang muncul ya, itu yang terkait dengan pendahuluan.
Kemudian yang terkait dengan isi, ya diskusikan sumber Anda, susun secara kronologis ya. Dan secara tematis ya, bisa berdasarkan pada jenis penelitian, apakah ini kualitatif atau kuantitatif. Dan juga secara metodologinya, apa yang digunakan itu bisa kita jelaskan ya. Yang penting kita menyusun ya secara kronologis ya. Berdasarkan tema, bisa berdasarkan jenis penelitian. Nah, kemudian dari situ kita membuat kesimpulan. Diringkas kontribusi utama ya, dari riset kita ini. Kemudian evaluasi posisi saat ini, ya tunjukkan kelemahan, ya tunjukkan limitation, ya keterbatasan, ya dan juga kita bisa menunjukkan arah ya riset yang akan datang, ya area untuk studi lebih lanjut. Nah, di situ bagian kesimpulan. Itu langkah ketiga, itu struktur yang berkaitan dengan struktur tinjauan pustaka. Demikian sahabat CP Channel ya, penjelasan mengenai panduan menulis tinjauan pustaka ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.